Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febbrian Ramadhani dari Fakultas Teknik Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan kembali tugas yang diberikan oleh Bapak Adam Krizal. Yang pertama itu soalnya berbunyi, buat program untuk menerima input 5 angka simpan dalam array, lalu tampilkan seluruh elemen array. Baik, di sini teman-teman bisa simak seperti apa caranya. Di sini teman-teman lihat dulu codingan yang telah saya tampilkan. Bisa teman-teman langsung copy, teman-teman lihat atau teman-teman langsung mencoba gitu di laptop teman-teman. Di sini kita tekan run dulu. Nah, di situ akan ada input 5 angka, masukkan elemen array, pisahkan dengan spasi. Di sini teman-teman bisa memasukkan atau untuk menginput data itu bebas, angka berapa saja, namun itu kita harus memisahkannya menggunakan spasi gitu. Lihat di sini saya coba. Lalu kita tekan proses, itu tidak akan ada hasil. Gimana sih cara memunculkan hasilnya? Di sini teman-teman bisa menambahkan codingan di bawahnya itu, teman-teman bisa lihat. Sini kita bisa menambahkan di sini. Oke, lalu kita tekan insert di sini. Oke, setelah itu telah muncul ini ya teman-teman. Lalu apa sih kegunaan dari fungsi-fungsi codingan tersebut gitu? Seperti apa itu iset, input atau array? Di sini saya akan jelaskan satu persatu gitu ya teman-teman. Di sini itu penjelasannya, yang pertama itu kegunaan if dulu ya. If iset di ini itu kegunaannya digunakan untuk menentukan apakah variabel sudah dinyatakan declare atau belum gitu, dan dia akan memberikan output berupa boolean true or false gitu. Jika ada dengan keyword dalam kode ini submit, maka dia akan menjalankan kode yang ada di dalamnya. Tapi jika tidak, maka tidak akan menjalankan apapun, tetapi tidak terjadi error gitu teman-teman. Baik, di sini selanjutnya kita menggunakan apa ini di sini? Kita menggunakan di sini itu buton ya teman-teman, buton. Menggunakan buton type. Nah, di sini itu kegunaan buton type yaitu untuk membuat sebuah buton atau tombol dengan tipe submit, yang mana ketika buton tersebut diklik maka akan melakukan action berupa mengirimkan data dari form atau kolom yang sudah diisi sebelumnya oleh user ke server gitu. Baik, di sini selanjutnya itu kita menggunakan input type ini ya. Di sini kita menggunakan input type. Apa sih kegunaan input type itu? Di sini input type itu kegunaan input type itu untuk membuat file atau kolom yang akan diisi oleh user, seperti itu ya. Yang akan diisi oleh user sebagai input untuk diproses nantinya gitu. Type sama dengan text, ini berarti tipe dari file akan berupa teks gitu teman-teman. Baik, di sini kita juga menggunakan echo. Apa sih kegunaan echo gitu ya? Echo ini untuk mencetak nilai-nilai yang terdapat pada variabel, yang mana value ini dapat dari input user gitu, dan sendiri digunakan untuk menyatakan list item dalam daftar berurut gitu. Baik, di sini selanjutnya itu kita menggunakan for each. Apa itu for each gitu ya? Di sini for each data itu dia memiliki fungsi
untuk mengulang setiap elemen dalam array atau objek dan menjalankan blok kode PHP beberapa kali dengan bagiannya sendiri gitu teman-teman. Selanjutnya itu kita menggunakan echo H4. Apa itu echo H4? Itu array yang dimasukkan H4 itu untuk mencetak kata atau kalimat, sedangkan H4 untuk membuat heading. Jadi nanti kata atau kalimat yang dimasukkan dalam H4 akan tercetak dalam bentuk bold gitu ya. Heading ini tidak hanya H4 saja, tetapi bisa dari H1 sampai dengan H6. Yang membedakan yaitu adalah ukurannya. Semakin besar angka yang diberikan, semakin kecil ukurannya gitu ya teman-teman. Baik, di sini kita menggunakan itu fungsi variabel post itu. Apa sih fungsi variabel post itu? Di sini itu dia menggunakan program bisa kita buat untuk menerima request gitu dari user ke server kita dengan metode post. Variabel ini merupakan associative array yang artinya variabel post ini bisa kita tentukan sendiri key atau keyword untuk isinya. Selanjutnya itu kita menggunakan exploit. Exploit ini berfungsi sebagai pemisah string. Jadi sebuah string akan dipecahkan menurut tanda pisah gitu, yang ditentukan sendiri. Jadi string yang telah dipecah akan menjadi array, yang mana dalam kode kali ini tanda pemisah yang digunakan adalah spasi space gitu teman-teman. Baik, di sini kita langsung aja menekan run untuk melihat hasilnya. Di sini apakah kita sudah bisa menginput datanya? Maaf, di sini dia itu terjadi error. Di sini karena ada kesalahan satu gitu ya. Ini kita akan betulkan dulu. Lalu kita coba kembali menekan run gitu ya. Bentar. Oke, udah. Di sini langsung kita ulang run. Nah, dia akan muncul seperti ini. Bedanya dengan sebelumnya itu, apakah dia sudah bisa menginput angka? Di sini saja kita langsung memasukkan angka, lalu kita proses. Nah, dia sudah bisa terinput gitu teman-teman, atau sudah bisa menginput angka yang telah diberikan, yang telah kita masukkan di sini gitu. Baik, seterusnya di sini kita akan melanjutkan soal nomor 2. Di sini soal nomor 2 tersebut berbunyi, buat program untuk menerima input nama, kelas, dan nilai siswa dalam array asosiatif dan tampilkan datanya gitu ya. Baik, di sini soal nomor 2 itu seperti apa saja penjelasannya. Di sini kita bisa, teman-teman bisa lihat codingan yang telah saya tampilkan. Untuk melihatnya sama seperti biasanya, itu kita menekan run. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di sini bisa saya masukkan nama saya, lalu kelas dan nilai. Apakah sudah bisa menginput data, dan ternyata masih belum gitu ya. Apa yang kita perlukan untuk bisa menginput sama seperti awalnya, kita akan menambahkan codingan seperti yang di akhir ini. Teman-teman bisa lihat apa yang saya tambahkan di sini ya. Di sini kita menggunakan PHP. Oke, di sini sudah muncul ya. Di sini teman-teman bisa lihat apakah nanti kita akan coba gitu, apakah sudah bisa menginput datanya. Di sini saya akan menjelaskan apa sih kegunaan codingan yang baru saja saya tambah di sini ya. Apa itu awalnya gitu. Di sini kita akan membahas yang pertama itu ada, biasa kita akan menggunakan if gitu ya. If is set sama dengan $post submit. Itu yaitu menggunakan fungsi if ini memeriksa apakah ada data yang dikirim melalui metode post dengan kunci submit. Jika ada, maka blok kode di dalamnya
akan dijalankan gitu. Selanjutnya di sini kita menggunakan menambahkan dolar mahasiswa di sini ya. Nah, jika kondisi if terpenuhi, variabel mahasiswa akan diisi dengan array asosiatif yang berisi data, nama, kelas, dan nilai yang diambil dari input form yang dikirim melalui metode post gitu. Selanjutnya di sini kita menggunakan kembali HOK ya. Di sini memiliki fungsi untuk menampilkan kunci dan nilai dari setiap elemen dalam array mahasiswa, diikuti dengan tag HTML BR ini ya, BR untuk membuat baris baru gitu. BR itu baris ya. Di sini kita menggunakan form method. Apa sih kegunaan form method post itu ya? Di sini itu untuk mengirimkan data dari formulir HTML ke server untuk diproses gitu. Di sini satu, form action menentukan kemana data dikirim untuk diproses. Yang kedua itu method post mengirimkan data dari formulir HTML ke server dengan data yang terkode dan sembunyikan di badan permintaan HTTP gitu. Baik, di selanjutnya di sini kita menggunakan input type ya di sini. Input type itu untuk membuat file atau kolom yang akan diisi oleh user sebagai input. Mana ya input type? Oh, ini input type. Di sini saya akan menjelaskan ulang input type itu. Input type ini dia. Nah, input type itu untuk membuat file atau kolom yang akan diisi oleh user sebagai input untuk diproses nantinya gitu. Seperti type sama dengan text, ini berarti tipe dari si file akan berupa teks gitu. Baik, di sini selanjutnya kita menggunakan button type. Nah, apa sih kegunaan button type itu? Di sini itu dia untuk membuat sebuah buton atau tombol dengan type submit, yang mana ketika button tersebut diklik maka akan melakukan action berupa mengirimkan data dari form atau kolom yang sudah diisi sebelumnya oleh user ke server gitu. User ke server ya teman-teman. Baik, di sini kita langsung saja mencoba, kita klik run apakah sudah bisa. Nah, di sini kita sudah muncul data mahasiswa. Di sini kita langsung mengisinya, nama saya, kelas, dan nilai ya. Lalu kita coba tampilkan. Nah, di sini dia sudah bisa hasilnya ya guys, teman-teman. Nah, baik, di sini kita bisa selanjutnya di sini kita akan membahas soal nomor 3 gitu teman-teman, yang yang soalnya itu ialah tambahkan input 3 data siswa, nama, kelas, nilai, lalu tampilkan siswa dengan nilai tertinggi gitu ya. Baik, di sini langsung saja. Bisa teman-teman lihat di sini codingannya. Bisa teman-teman lihat di sini. Bisa di sini teman-teman lihat. Di sini kita langsung saja membahas gitu ya kan codingan tersebut. Nah, di sini
kita bisa menambahkan beberapa. Di sini itu dia menggunakan teratas gitu, nama siswa itu menggunakan variabel teratas itu diinisialisasi dengan elemen pertama dari array. Diasumsikan bahwa elemen pertama ini adalah siswa dengan nilai tertinggi. Dan apa maksud dari 0 tersebut? Fungsi dari 0 di sini untuk mengakses elemen pertama dari array siswa. Dalam PHP, array diindeks mulai dari 0 sehingga siswa merujuk pada elemen pertama dalam array siswa gitu ya. Selanjutnya di sini kegunaan no ya, $no itu ya. No itu memiliki fungsi untuk menambah nilai variabel $no itu sebesar 1 untuk nomor urut siswa berikutnya. Di sini bisa kita melanjutkan, di sini kita membahas itu echo tr th no th th nama th kelas th nilai tr gitu ya. Fungsi ini itu membuat baris pertama tabel yang berisi header kolom no, nama, kelas, dan nilai gitu. Baik, di sini selanjutnya kita menggunakan echo tr. Fungsi ini membuat baris baru dalam tabel untuk setiap siswa. Di sini echo td itu menggunakan memiliki fungsi untuk menampilkan nomor urut siswa dalam kolom pertama tabel. Di sini echo td data nama gitu ya. Di sini itu memiliki fungsi untuk menampilkan nama siswa dalam kolom kedua tabel. Selanjutnya ini echo td kelas. Fungsi ini menampilkan kelas siswa dalam kolom ketiga tabel. Selanjutnya di sini echo td data ya. Data nilai itu memiliki fungsi untuk menampilkan nilai siswa dalam kolom keempat tabel. Selanjutnya itu $1 itu variabel ini diinisialisasi atau dimulai dengan nilai 1. Variabel ini akan digunakan untuk menampilkan nomor urut siswa gitu. Baik, di sini kegunaan usort ya, usort itu. Apa sih kegunaan usort itu? Yaitu untuk mengurutkan nilai siswa yang diinput dari yang terendah hingga yang tertinggi gitu. Di sini selanjutnya itu kita menggunakan echo ya, echo mana echo, ini echo menggunakan echo table border 4 ya. Ini berfungsi untuk membuat tabel HTML dengan border garis tepi sebesar 4 pixel gitu. Di sini kita akan melihat hasilnya. Apakah sudah bisa? Kita tekan run ya. Ini kita coba tekan run. Nah, di sini sudah muncul hasilnya gini. Di sini kita bisa masukkan nama. Di sini kita masukkan nama. Kita mencoba itu apa ya? Di sini kita menggunakan nama apa ya? Kita di sini menggunakan nama Udin ya, Udin. Selanjutnya dengan kelas 11A nilai dengan nilai, kita mulainya itu dari nilai tertinggi, berarti si Udin ini dengan nilai 90. Selanjutnya dengan siswa kedua itu kita memasukkan namanya. Di sini kita menggunakan Mila. Lalu kelas 11A. Lalu nilainya itu kita memasukkan dengan nilai 80. Oke, 80. Hanya kita masukkan dengan nilai yang terendah gitu. Di sini menggunakan Jamal.
kelas 11A dengan nilai 65 ya. Oke, di sini kita langsung memasukkan soal nomor 4 gitu ya teman-teman. Apa sih soal nomor 4 itu? Di sini soal nomor 4 itu berfungsi gitu. Berbunyi buat function untuk menghitung luas persegi. Inputannya disesuaikan dengan yang diinginkan latihan function gitu. Baik, di sini kita itu membahas tentang pertama itu function ya. Function hitung luas persegi. Function itu memiliki fungsi untuk menghitung luas persegi dengan mengalihkan panjang sisi dengan dirinya sendiri. Tanda bintang itu berarti perkalian gitu ya. Di sini selanjutnya itu sisi. Sisi itu mengambil nilai panjang sisi dari input form yang diisi oleh user, teman-teman. Selanjutnya itu kita akan membahas luas. Kita akan menghitung luas gitu ya. Hitung luas persegi itu menghitung luas persegi dengan memanggil fungsi. Dia itu memanggil fungsi hitung luas persegi gitu kan. Hasil inputan kita itu akan untuk memanggil hitungan luas persegi. Selanjutnya di sini kita itu menggunakan echo sisi persegi. Di sini itu berguna untuk menampilkan panjang sisi persegi yang diambil dari sisi yang mana didapat dari form yang diisi oleh user gitu. Selanjutnya di sini echo luas persegi. Yang dimana itu dia menampilkan luas persegi yang diambil dari variabel luas. Selanjutnya di sini bisa teman-teman lihat kita akan run. Gimana sih cara menginput datanya? Dikarenakan sudah di sini bisa teman-teman lihat, langsung saja kita panjang sisi. Kita akan memasukkan panjang sisi yang lalu dikalikan dengan untuk menghitung luasnya gitu. Sini saya akan masukkan 60. Lalu kita mengetik hitung luas. Nah, di sini akan muncul sisi perseginya itu langsung otomatis terkali gitu. Di sini bisa kita lihat luas perseginya itu 3600. Nah, gitulah ya teman-teman. Cukup sekian video dari saya. Terima kasih. Thank you.